Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinto Giovanni. Pada hari ini saya akan membahas tentang proses yang terjadi pada sistem AC mobil. Ya, sebagaimana kita ketahui, sistem AC pada mobil ini sangat dibutuhkan untuk kenyamanan. Ya, ketika kita itu berada di dalam mobil, yang mana sistem AC ini merupakan rangkaian pendingin udara di dalam mobil, yang mana prinsip kerja dari AC adalah menyerap udara dalam ruangan sehingga suhu udara tersebut turun dan terasa sejuk ketika kita berada dalam mobil. Ya, dalam penyerapan panas yang dibutuhkan cairan khusus. Ya, ketika dalam penyerapan panas dibutuhkan cairan khusus, yaitu cairannya refrigerant atau freon. Kemudian prinsip dari sistem AC yaitu perpindahan panas, yang mana pada sistem AC memindahkan panas dari udara ke media. Ini berlangsung pada komponen yang bernama evaporator. Sementara pemindahan panas dari media ke udara untuk mendinginkan fluida atau freon. Freon tadi, proses ini berlangsung pada kondensor, yang mana sebagaimana kita ketahui, komponen-komponen daripada AC mobil, komponen utamanya seperti ada kompresor, ada kondensor, kemudian ada reservoir dryer, expansion valve, dan juga ada evaporator. Sebelum kita masuk ke proses yang terjadi pada sistem AC mobil, kita mengenal dulu fungsi dari AC. Fungsi dari AC, dari komponen utama yang terdapat pada AC mobil tadi. Yang pertama yaitu fungsi dari AC. Fungsi dari AC pertama yaitu mengkondisikan temperatur udara dalam mobil. Kemudian yang kedua, mencegah kelembaban udara dalam mobil. Kemudian yang ketiga, mengatur sirkulasi udara. Kemudian yang keempat itu memberi kesejukan dan kebersihan udara dalam mobil. Kemudian fungsi dari komponen utama dari AC tadi, yang pertama yaitu fungsi dari kompresor. Ada kompresor. Yang mana fungsi kompresor ini itu memompakan freon yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat sehingga suhu freon itu lebih tinggi dari suhu di sekitarnya. Yang mana pada kompresor tersebut yaitu memompakan aliran freon itu agar freon itu bisa bersirkulasi ke semua komponen AC, dan juga pada freon itu dapat menurunkan tekanan pada evaporator dan juga dapat menaikkan tekanan pada kondenser. Kemudian yang kedua, komponen utamanya yaitu ada kondensor, yaitu yang mana di dalam kondensor ini terjadi penurunan panas dalam freon ke udara bebas, yang mana kondensor ini dapat menyerap panas pada freon yang telah dikompresikan oleh kompresor, dan juga di kondensor ini mengubah
wujud freon ya, mengubah wujud freon dari gas itu menjadi cair, sehingga freon atau evaporator nya menjadi dingin ya. Kemudian setelah kondensor ya, itu freon ya, freon itu akan masuk kepada reservoir dryer ya, yang mana di dalam reservoir dryer ini itu fungsinya untuk menampung freon cair sementara ya, untuk menampung freon cair sementara ya, jadi hanya sementara, yang mana dan juga di dalam reservoir dryer ini ada penyaring ya, filter atau partikel-partikel ya, yang ada dalam sistem penyerap uap air pada freon ya, penyaring partikel-partikel, jadi bisa membersihkan ya di dalam reservoir dryer. Kemudian yang untuk selanjutnya yaitu mengalirkan freon cair tadi ya. Di sini dalam reservoir dryer, freon masih dalam wujud cair ya, yang akan dialirkan ke evaporator melalui apa? Yaitu melalui expansion valve, yang mana pada reservoir dryer ini juga sebagai penyaring ya, penyaring uap air. Yang mana pada reservoir dryer ini suhu tekanannya yaitu 15 kg per cm kuadrat dengan suhu yaitu 60 derajat Celcius ya. Berarti suhunya meningkat. Kemudian setelah dari reservoir dryer ini akan masuk ke freon, itu akan masuk kepada katup ekspansi ya, yang mana di fungsi dari katup ekspansi ini untuk menurunkan tekanan dan temperatur freon dalam kondensor dan mengubah wujud seluruh freon menjadi cairan dan dialirkan ke evaporator. Jadi di katup ekspansi ini itu akan mengubah wujud freon yang mana dari cair itu menjadi wujud gas ya. Kemudian di dalam katup ekspansi atau expansion valve ini juga akan terjadi penurunan tekanan pada fluida atau freon sehingga berubah menjadi kabut. Kemudian di expansion valve atau katup ekspansi ini juga mengatur volume fluida yang akan dimasukkan ke evaporator ya, ke evaporator. Intinya tadi yaitu dalam expansion valve ini freon yang dari wujud cair itu akan berubah menjadi wujud gas. Kemudian juga terjadi pengkabutan di katup ekspansi. Kemudian setelah itu akan dialirkan ke evaporator ya. Fungsi dari evaporator ini sendiri yaitu menyerap panas dari udara yang akan didinginkan ya, dengan cara meniupkan udara melalui sirip-sirip pipa evaporator sehingga udara menjadi dingin ya. Itu yang sebagaimana kita ketahui tadi, mana dari cara kerja sistem AC sendiri, yaitu ketika AC dihidupkan ya,
maka kompresor tadi akan berputar ya, dan menghisap gas freon dari evaporator dan menekan gas freon tersebut. Sehingga apa? Sehingga temperaturnya meningkat dan melebihi temperatur udara. Ya. Kemudian freon akan dimasukkan ke dalam kondensor. Nah, yang mana di dalam kondensor ini yaitu panas freon akan dilepaskan ya, terjadi pelepasan panas sehingga terjadi pendinginan serta pengembunan sehingga freon berubah menjadi zat cair ya. Freon berubah menjadi zat cair. Kemudian cairan freon masuk ke reservoir untuk disaring ya, disaring dan disalurkan ke evaporator melalui expansion valve. Dalam expansion valve tadi yaitu tekanan dan temperatur freon akan turun sehingga terjadi pengkabudan. Kemudian masuk ke evaporator. Di dalam evaporator ini terjadi penyerapan panas dan uap air ya, sehingga udara jadi dingin dan disebarkan ke dalam ruangan sehingga atau di dalam kabin mobil sehingga kabin mobil itu menjadi dingin ya. Itu sekilas ya, tentang proses yang terjadi pada sistem AC mobil. Sekian dan terima kasih.